Jadi saya sudah katakan tadi, sebelum ibu-ibu ada di dalam dunia ini, Tuhan sudah mengenalmu. Bahkan sebelum bapak dan mamamu menikah, engkau sudah ada ibu-ibu. Itu harus percaya. Sebagai bukti bahwa Tuhan sudah mengenal si Samuel. Sebelum ada Samuel dalam kandungan ibunya, Tuhan sudah mengenal dia. Karena bapaknya dan mamanya pun belum menikah. Jadi itu makanya semua yang ada di dunia ini, baik tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, Tuhan sudah mengetahui dan mengenalnya. Karena itu apa yang dikatakan kitab suci, segala sesuatu yang ada di bawah langit, di atas bumi dan di dalam perut bumi, tidak ada yang baru. Karena semuanya itu sudah ada, tidak ada yang baru di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Jadi saya mau katakan sama ibu-ibu di sini, ini udah lebih banyak janda di sini saya dengar. Dua kami janda ini. Oh dua ya? Iya. Dua janda ada. Janda satu lagi kita. Ya, janda yang satu sudah. Jadi walaupun demikian, sekali lagi saya katakan, semuanya itu sudah ada dan dalam pengetahuan Tuhan. Jadi jangan pernah kita menghindar kalau Tuhan memilih kita jadi penginjil, jadi pendeta dan sebagainya. Sama seperti Samuel, Tuhan sudah mengenal dia sebelum ada dalam kandungan ibunya, bahkan sudah dikuduskan sebelum dia keluar dari kandungan ibunya. Maka itu manusia jangan sombong dan angkuh. Ya, jangan sombong dan angkuh. Kau itu tidak ada apa-apanya sama Tuhan. Jangan kau wajari dia. Jangan kau kira kau yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilihmu. Kau beragama bukan karena kau memilih agamamu, tapi Tuhan menunjukkan kau beragama. Dan satu hal saya katakan, kau selamat bukan karena agamamu, kau selamat bukan karena gerejamu, tapi kau selamat kalau kau di dalam Tuhan dan kau melaksanakan apa kehendak Tuhan. Itu kau baru selamat. Apa yang dikehendaki Tuhan, kasihilah dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Baru kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ingat itu, baru engkau selamat. Sekalipun hartamu kau kasih sama orang lain, sama dermawan, sama gereja, bahkan tubuhmu kau bakar, tidak ada itu manfaatnya sama kau. Kau harus memiliki kasih. Karena kasih menutupi segala sesuatunya. Dan kasihlah dari dasar dari segala sesuatu yang engkau harapkan. Baru engkau memiliki kasih yang sempurna, engkau boleh bisa memberikan itu kepada sesama dengan sempurna. Karena kasih Yesus Kristuslah kasih yang sempurna, itulah yang bisa kau pegang sampai engkau mengakhiri hidupmu. Satu hal jangan lupa, bahwa kematian bukanlah akhir segala-galanya. Kematian hanya istirahat. Dalam bahasa karonya apa itu mati? Matai. Kalau bahasa Batak Tubanya mati. Mateho katanya artinya mati kau. Mati kam. Adik bahasa karona mati. Itulah saya mau katakan sama saudara-saudara, kematian hanyalah istirahat panjang sebelum sangkakala didengarkan untuk membangunkan setiap orang yang mati di dalam Tuhan. Dan orang yang hidup di dalam Tuhan pertama nanti akan naik di kerajaannya untuk memerintah 1000 tahun lamanya. Baru nanti sangkakala kedua dibangunkanlah orang-orang yang mati di luar Tuhan dan orang-orang mati yang hidup di luar Tuhan. Inilah yang dikirim ke neraka. Jadi jangan percaya bahwa dalam kubur ada hukuman. Tidak ada siksa maksud saya. Tidak ada siksa dalam kuburan. Siksa itu hanya di neraka. Ingat ya, di neraka siksaan. Dan begitu mati manusia tidak ada langsung ke surga itu. Istirahat dulu kawan, ya. Baru nanti kau dipanggil. Kalau kau hidup dalam Tuhan, kau diangkat bersama-sama orang yang hidup dalam Tuhan. Tadi saya udah berbicara masalah kutuk.
Ya, 12 kutuk ini perhatikan. Kutuk yang pertama, terkutuklah orang yang membuat patung pahatan dan tuangan yang untuk disembah dan dipercayai. Kutuk yang kedua, terkutuklah orang yang merendahkan ayah dan ibunya dan yang tidak menghormatinya. Yang ketiga, terkutuklah orang yang membuat keliru atau menyesatkan orang buta. Yang keempat, terkutuklah orang yang memindahkan batas tanah. Yang kelima, terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, para janda dan yatim piatu. Dan yang keenam, terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya. Dan yang ketujuh, terkutuklah orang yang tidur dengan binatang. Yang kedelapan, terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan. Yang kesembilan, terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan. Yang kesepuluh, terkutuklah orang yang membunuh manusia dengan sembunyi-sembunyi. Yang kesebelas, terkutuklah manusia yang menerima suap untuk membunuh sesamanya manusia. Yang ke-12, terkutuklah orang yang tidak melaksanakan firman Tuhan. Akibat kutuk ini ada dalam Ulangan 28. Salah satu yang mengerikan adalah engkau laki-laki menikah dengan wanita perawan tetapi diperawani orang lain. Engkau membangun rumah, yang menempati rumahmu adalah orang lain. Engkau berladang, menanam jagung, ubi dan sebagainya, yang menikmati hasil ladangmu adalah orang lain. Engkau beternak kerbau sapimu, kambing dombamu, anak-anaknya itu semua hasil ternakmu, yang menikmati orang lain. Banyak sekali kutukan. Ya, engkau menemukan harta banyak, tapi kau tidak bisa menikmati kekayaanmu. Engkau tidak bisa makan enak, engkau tidak bisa minum dengan enak, karena kau kena kutuk. Jadi baca itu di dalam Ulangan 28. Ya, hati-hati dengan kutuk. Ini melebihi dengan dosa biasa. Ya, engkau sudah percaya Tuhan dan tahu firman Tuhan, kau tidak lakukan, kena kutuk kau. Lebih bagus kau tidak kenal Tuhan atau tahu firman Tuhan, daripada kau sudah kenal Tuhan, sudah tahu firman Tuhan, kau tidak lakukan apa yang disuruh kepadamu. Kau jadi manusia terkutuk. Satu lagi saya tambahkan. Sekarang ini masa COVID-19. Masa COVID-19, percayalah, ini adalah apa yang terjadi dalam Wahyu 6. Wahyu 6 ada tulisan di situ mengatakan bahwa Tuhan sedang membinasakan manusia seperempat dari penduduk dunia sebelum dia datang. Inilah zaman akhir. Jadi jangan pernah marah sama Tuhan bahwa COVID-19 itu ada di dunia ini. Itu sudah rencana Tuhan. Iblis tidak pernah mencipta. Iblis tidak pernah mencipta apapun. Satu kolang kaling pun tidak bisa iblis mencipta. Satu butir pasir pun iblis tidak bisa mencipta. Dia hanya untuk menggoda dan mengetahui. Memang dia punya akal pikiran. Akal pikiran iblis itu pun berasal daripada Tuhan. Tetapi untuk menggoda dan membinasakan manusia. Dan percayalah sekali lagi, iblis bisa memberikan kekayaan. Iblis bisa memberikan kecantikan. Iblis bisa memberikan keselamatan yang sementara. Tetapi keselamatan yang untuk selama-lamanya hanya Tuhan yang memberikan itu. Dan harta yang paling mahal yang diberikan hanya harta yang daripada Tuhan. Bukan harta yang diberikan oleh iblis. Kita akan diminta tumbal. Kalau bukan anak kita yang pertama atau yang terakhir, kita diminta tumbal berikutnya, anak yang kedua dan ketiga dan sebagainya.
Ya, apa artinya kau dikasih apa artinya kau dikasih kekayaan, tetapi kau persembahkan anakmu yang pertama atau yang kedua dan sebagainya. Sakit bukan? Ingat, banyak orang-orang kaya kekayaannya dari iblis, tapi anaknya bego-bego, bodoh, ya, bego-bego, yang mukanya muka kayak muka nggak tahu lah, kayak patung begitu. Ya, tidak damai sejahtera. Ya, dibilang sakit, nggak sakit, dibilang apa aneh, itulah pekerjaan bagaimana iblis mengikat jiwa daripada orang yang menyembahnya. Jadi sembahlah Tuhan yang sesungguhnya, jangan kau sembah iblis apapun yang menjanjikan engkau kekayaan dan keselamatan. Hanya Tuhan Yesus Hamasyah, Jesus Christ, Yesus Kristus, Tuhan Yesus, yang bisa memberikan engkau kekayaan di dunia ini bersifat kekal, dan kekayaan di sorga yang bersifat kekal, yaitu kesamayim, di mana sorga kekal yang engkau dapatkan. Sekali lagi saya katakan, firman Tuhan yang disampaikan di Sukanalu ini, oh bulan jahe tadi Sukanalu. Ini bulan jahe, tidak 3 panah kaban jahe. Jadi malam ini saya sudah kasih pelayanan di rumahnya keluarga Girsang, dan sekarang keluarga Ginting. Luar biasa ya. Jadi itulah pelayanan saya malam ini. Sekarang ini khusus kepada ibu-ibu, tadi sudah pulang beberapa orang, dan malam ini sudah menunjukkan pukul 9 ya, masih semangat. Dan di sini kemarau panjang hampir 1 bulan, sedangkan di Jakarta hujan panjang ya, hujan panjang sampai melebihi atap mobilnya ya. Ya, itu syukuri juga. Ya, syukuri juga. Kemarau hujan itu tetap dari Tuhan. Kemarau dari Dia, hujan dari Dia. Sehat dari Dia, penyakit dari Dia juga. Tinggal bagaimana. Iblis tidak pernah mencipta, termasuk penyakit dan COVID-19. Ingat itu. Jangan kau katakan COVID-19 itu dari iblis. Salah. Tidak ada penciptaan. Ya, tidak ada. Iblis tidak pernah mencipta. Jadi segala penyakit tetap itu dari Tuhan. Jangan salah loh. Ya. Ya, cacing itu pun dari Dia, nyamuk dari Dia. Bahkan kotoran kita ini bisa kayak gini, dari Dia juga itu. Jadi syukuri kalau kita ada kotoran. Ya. Kalau kita nggak ada kotoran, mati kita. Ya kan? Makanan ya harus jadi kotoran. Ya. Jadi jangan kira yang nggak enak-enak itu selalu dari iblis. Iblis jangan kau kambing hitamkan. Ya, jangan salah kau. Kematian dan kehidupan milik Tuhan. Tidak pernah kematian itu milik iblis. Karena Tuhan kita Yesus juga harus mati 3 hari. Ya, yang mati bukan Tuhan. Yang mati itu adalah manusia Yesus. Tuhan tidak pernah mati. Ya. Jadi saya tidak panjang lebar sama ibu-ibu ini. Yakin gak ibu-ibu ke sorga? Amin artinya yakin. Ya. Yakin? Bukan mudah-mudahan? Bukan yakin. Nggak ada, banyak orang mengatakan mudah-mudahan saya ke surga. Yakin. Apakah perbedaan mudah-mudahan dengan yakin? Mudah-mudahan bisa, nggak bisa jadi. Bintar, nama ibu siapa? Hartati. Oh, sudah lama Kristen? Sudah, sejak lahir. Sejak lahir. Bapak ibunya Kristen? Kristen. Suami Kristen? Kristen. Oh, hebat kali. Ibu ini juga yakin? Yakin. Bukan mudah-mudahan. Bukan. Tapi kenapa banyak orang mengatakan mudah-mudahan? Tahu. Dialah itu ya? Iyalah, Oh, kalau iman kita pasti ya. pasti. Kenapa bisa yakin? Ya, karena kita tahu Tuhan yang kita sembah itu sebagai penyelamat kita. Oh, Tuhan yang kita sembah itu juru selamat. Ya. Selain itu, Dia yang punya kita semua, yang mulai dari kandungan sampai sekarang dia yang punya kita. Dia pencipta langit dan bumi termasuk kita sendiri. Selain itu apa lagi? Enggak, apa lagi kira-kira?
apalagi Kenapa yakin masuk surga? Kenapa? karena dia rela mati demi guna menebus dosa kita manusia. Sudah ternyata dia mati. Sudah ternyata dia mati, tapi dia naik ke surga untuk menanti kita hambanya. Ternyata dia hidup kembali dari kematiannya dan telah naik ke surga. Dia rela mati guna menebus dosa kita. Dosa kita ya. Gitu. Ya. Ya. Jadi karena terbukti dia bisa mengalahkan kematian, ya, gitu ya. Karena terbukti dia pernah mati dan hidup, makanya saya percaya sama dia begitu kira-kira ya. Oh, luar biasa. Ya. Jadi kalau orang mengatakan mudah-mudahan ke surga, bagaimana perasaan ibu? Karena imannya belum. Enggak, perasaannya kepada orang-orang seperti itu apa perasaanmu? Perasaanku ya merasa sedih lah. Oh, luar biasa sedih ya. Kasian ya. Karena dia nggak tahu kemana arah tujuan hidupnya. Entah sesudah meninggal. Mudah-mudahan itu kan terombang-ambing, dia nggak tertuju satu arah itu. Kira-kira kenapa mereka nggak percaya? Ya, karena Kenapa nggak yakin? entah ada kelakuan di dalam hidupnya, entah ada melakukan yang nggak baik, entah apa itu, entah kalau gini nanti hidup pun entah nggak diterima Tuhan itu gitu tadi pikirnya. Itu salah satu. Kalau jahat katanya gitu. Tapi ada salah satu pengakuan daripada orang, ya kan? Karena dia yakin dengan perkataan Tuhannya yang sudah mati dan hidup kembali dan naik ke surga, dan yang menjanjikan bahwa di rumah Bapaknya pencipta langit dan bumi sudah disediakan rumah tempat bagi orang yang percaya di dalam dia dan yang melakukan firman-Nya, dengan perkataan bahwa tidak seorang pun di bawah kolong langit ini diberikan kuasa yang olehnya kita diselamatkan. Hanya di dalam Yesus Kristus. Ini yakin nggak itu? Yakin. Oh, yakin betul. Tahu di mana itu ditulis? Tahu. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ya, tidak seorang pun diberikan kuasa yang olehnya kita boleh diselamatkan. Hanya di dalam Yesus Kristus juru selamat kita. Ya, dicari di bawah kolong langit ini, di dalam perut bumi, di awan-awan sana, tidak ada satu nama pun yang diberikan kuasa untuk menyelamatkan orang untuk masuk ke Samayim, kepada surga. Sekarang ini di kampung ini sudah Kristen semua. Ada pula enggak? Oh, ada juga yang bukan Kristen ya. Dari pendatangnya. Iya. Apakah gereja bisa menyelamatkan? Enggak. Kenapa nggak bisa menyelamatkan? Karena sebuah gereja hanya itu satu organisasi. Hanya membantu beriman ya. Ya. Kalau Yesus bagaimana? Bisa membantu kita ke surga? Bisa. Kalau kita gak jahat ya. Oh, karena memang dia satu-satunya jalan ya. Ada pernah dikatakan itu? Ada. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang dapat sampai ke apa kalau tidak melalui aku. Wah, luar biasa. Jadi hanya dia ya. Itu dia yang ngomong itu ya. Ya, Oh, bukan nabi. bukan Tuhan sendiri. Bukan manusia. Bukan. Dia Tuhan dan manusia yang ngomong itu ya. Oh. Kalau ada ayat mengatakan begini. Karena begitu besar kasih Bapa di sorga akan manusia ini. Ia rela datang ke dunia dan mati agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu betul itu? Betul ya. Kedatangan dia biar manusia tidak binasa ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, luar biasa. Jadi tidak ada lagi yang patut diragukan lagi kalau kita beriman dan bertuhan kepada Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, Cu Yesus, dan banyak orang memanggil dia dengan nama lain, tetapi dialah ya jelmaan daripada Bapa Yahweh di sorga, yaitu Jehovah, ya, itulah yang pencipta langit dan bumi. Sebentar kita akan berdoa ya.